Halo guys, selamat datang di channel Katanya Film. Tidak lupa Mimin doakan semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berdasarkan kisah nyata. Beberapa teroris melakukan pembajakan pesawat Air France AF1969 dari Algiers ke Paris yang terjadi pada bulan Desember 1994. Film dan judul The Assault ini menceritakan tentang misi penyelamatan penumpang pesawat yang disandra oleh kawanan teroris. Aksi penyelamatan ini berlangsung sangat dramatis hingga berjatuhan beberapa korban. Penasaran gimana kelanjutannya? Tanpa banyak cincong, langsung saja kita gaskan alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan beberapa polisi anti-teror seperti Densus 88 di Indonesia dengan nama Grup di Intervention de la Gendarmerie Nationale yang disingkat GIGN. Para petugas itu sedang melakukan pengepungan sebuah rumah yang diduga telah terjadi tindak kejahatan di sana. Salah satu anggota polisi bernama Thierry terlebih dahulu masuk ke dalam rumah, lalu kemudian melumpuhkan seorang lelaki yang telah membunuh istrinya sendiri. Setelah pulang kerja, Thierry lantas mencari anak bersama istrinya. Kemudian, scene berpindah di sebuah bandara Haury Boumediene, Aljazair yang bersetting pada tanggal 24 Desember 1994. Di sana terlihat sebuah pesawat sedang dilakukan pemeriksaan kelayakan terbang sebelum lepas landas. Di tempat berbeda, teroris itu tengah bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Salah seorang di antaranya bernama Yahya menerima pesan dari seorang yang menyamar sebagai petugas kebersihan di pesawat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya mereka berhasil memasuki kawasan bandara di kota Algiers dan menaiki pesawat Air France dengan berpura-pura menjadi pengawal khusus kepresidenan yang bertugas memeriksa paspor para penumpang. Keempat teroris itu dari kelompok GIA alias Grup Islamic Army. Namun ketika salah satu penumpang yang merupakan anggota polisi Aljazair ingin membantu mereka, membuat mereka marah dan membuka penyawaran mereka. Yahya pergi ke ruang kokpit dan meminta pilot untuk segera menerbangkan pesawatnya. Akan tetapi pilot menolaknya dikarenakan status pesawat masih dalam tahap pengecekan kelayakan terbang. Berita pembajakan pesawat Air France tersebut terdengar oleh pemerintah Perancis. Mereka menyusun strategi untuk penyelamatan penumpang yang berkisar 200 orang tersebut. Bahkan mereka mengirim pesan kepada seluruh anggota GIGN supaya bersiap siaga jika pesawat sudah memasuki wilayah Perancis. Di sisi lain, di saat anggota GIGN sedang melakukan latihan, tiba-tiba mendapatkan pesan darurat. Lalu mereka melakukan briefing atas kabar pembajakan itu. Setelah itu, mereka bersiap siaga untuk membebaskan para penumpang yang disandra. Sedangkan istri Thierry yang mendengar berita di televisi tentang pembajakan pesawat tersebut terlihat sangat khawatir jika suaminya ditugaskan ke sana. Kembali di lokasi bandara, Yahya masih bernegosiasi sangat alot dengan petugas menara ATC supaya melepaskan anak tangga yang masih menempel di badan pesawat. Namun petugas ATC meminta supaya wanita dan anak-anak dilepaskan terlebih dahulu. Dikarenakan tuntutannya tidak terpenuhi, Yahya meminta rekannya memanggil polisi Aljazair sebelumnya itu dan menyuruhnya untuk keluar lalu mengatakan tuntutan mereka berikutnya. Mereka menuntut pembebasan dua orang pemimpin partai FIS, Front Islamique de Salut, yang sedang dipenjara oleh pemerintah Aljazair. Dan tiba-tiba situasi di dalam pesawat semakin mencekam. Hingga malam tiba, tuntutan Yahya kepada pihak ATC tidak dipenuhi. Mereka mengeksekusi korban yang kedua. Sedangkan pemerintah Perancis terus melakukan rapat koordinasi dengan semua instansi terkait. Seorang komandan GIGN bernama Denis
datang ke kantor presiden yang disambut oleh sekretaris luar negeri bernama Carol Jenton. Kemudian scene berpindah di kantor polisi. Seluruh anggota pasukan khusus tersebut sedang makan siang. Namun tiba-tiba istri Terry datang menemuinya. Ketika istrinya sudah pergi dari sana, Terry bersama rekannya masih menunggu instruksi dari komandan mereka. Setelah itu Terry terlihat sedang latihan menembak. Akan tetapi tembakan selalu meleset. Di kantor kepresidenan sendiri, Carol mendapat faksimil dari intel luar negeri, yaitu sebuah foto seorang lelaki yang bertuliskan Ali Townsend. Dia mengetahui latar belakang dari teroris CIA. Telah terjadi perang saudara sehingga mengakibatkan CIA membutuhkan dana. Atas dasar itulah Carol menyarankan untuk memberikan tebusan sejumlah uang pada teroris tersebut. Kemudian Carol dipanggil ke ruang meeting untuk menjelaskan atas informasi yang didapatnya ini, bahwa seseorang yang bernama Ali Townsend bergabung dengan CIA. Dan sebenarnya mereka bermusuhan dengan Aljazair. Seperti rencana sebelumnya, ia meminta supaya bernegosiasi dengan Townsend dan memberikan uang tebusan supaya membebaskan para sandera. Setelah keluar dari ruang meeting, Carol mengangkat telepon yang berdering beberapa kali. Dari ujung telepon seorang lelaki meminta supaya menemuinya di salah satu tempat. Di tempat berbeda, istri Terry memantau perkembangan terkini melalui berita di televisi. Diinformasikan penyanderaan telah berlangsung selama 12 jam dan sebanyak 57 orang telah dibebaskan. Di minggu pagi tanggal 25 Desember 1994, anggota JJN sedang melakukan simulasi penyelamatan terlebih dulu agar misi mereka nanti dapat terukur dan tidak menimbulkan korban jiwa. Serta di tempat berbeda, Carol yang dikawal beberapa anggota intelijen akan menemui Ali Townsend sesuai dengan titik temu mereka. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka dihadang oleh anak buah Ali. Mereka menyekap Carol dengan kepala tertutup dibawa ke suatu tempat. Setelah penutup kepala Carol dibuka, Ali Townsend datang menemuinya. Lalu Carol menjelaskan tujuannya tersebut. Akan tetapi Ali menolak tawaran Carol karena ia berharap pemerintah Prancis mendesak pemerintah Aljazair untuk membebaskan dua anggota FIS itu. Carol juga menanyakan mengapa Ali berada di Prancis. Di sini baru diketahui, selain tuntutan itu, ia berencana akan menabrakkan pesawat tersebut ke Menara Eiffel. Singkat cerita, Carol dibebaskan oleh Ali Townsend. Ia kembali ke kantor kepresidenan dan bergegas menuju ke ruang rapat. Dan ia mengatakan rencana Ali yang sebenarnya. Namun informasi yang disampaikan Carol tidak diterima, dikarenakan Carol sudah memberikan uang kepada gembong teroris, tapi tidak membuahkan hasil. Kembali ke bandara, kondisi dalam pesawat tidak kondusif. Kemudian salah seorang penumpang berhasil meloloskan diri hingga mendatangkan ibu Yahya untuk membujuknya. Namun tidak bisa meluluhkan niat jahat Yahya. Justru Yahya semakin tidak terkendali. Sampai akhirnya jatuhlah korban yang ketiga, seorang lelaki yang bekerja di kedutaan Perancis. Lelaki itu sebelumnya diminta Yahya untuk melepaskan anak tangga yang menempel di badan pesawat tersebut. Sementara itu, pemerintah Perancis terlibat pergulatan politis dengan pemerintah Aljazair agar mereka diizinkan terlibat dalam masalah ini, hingga pemerintah Perancis mengancam akan meminta PBB untuk turun tangan. Pemberitaan penembakan warga Perancis ini dikabarkan oleh media televisi. Istri Terry terus mengikuti perkembangan informasi dari TKP sampai akhirnya pemerintah Aljazair mengizinkan pesawat untuk lepas landas pada pukul 2 dini hari. Pilot mengatakan pada Yahya kalau bahan bakar tidak mencukupi kalau ke Perancis. Kemudian Yahya meminta supaya mendarat ke Bandara Marseille untuk pengisian bahan bakar terlebih dahulu. Pemerintah Perancis mendapat kabar tentang hal itu. Mereka akan mengawal pesawat itu dengan jet tempur. Jika tidak mendarat di Marseille, maka akan ditembak jatuh. Sedangkan rombongan JIGN juga dalam perjalanan menuju ke Bandara Marseille. Setibanya JIGN di Bandara Marseille,
mereka menyusun strategi. Penembak jitu sudah menempati pos masing-masing. Thierry bersama rekan-rekannya menyiapkan segala perlengkapan yang akan digunakan untuk menjalankan misinya itu. Scene kemudian berpindah ke sebuah hotel yang dijadikan tempat meeting oleh Departemen Dalam Negeri, di mana sebelumnya Perdana Menteri datang ke sana. Kasus yang sebelumnya ditangani oleh Departemen Luar Negeri sekarang sudah dilimpahkan ke Departemen Dalam Negeri. Ketika Carol dan rekannya berada dalam ruangan, seorang lelaki yang memimpin rapat tengah tersambung dengan pesawat jet yang mengawal pesawat Air France. Setelah memastikan pesawat yang dibajak itu mendarat di Bandara Marseille, pesawat jet diperintahkan untuk membatalkan misi mereka sebelumnya. Setelah pesawat mendarat sempurna, Yahya meminta untuk disiapkan bahan bakar sebanyak 29 ton. Mendengar hal itu, Carol mengatakan kalau mereka diberikan bahan bakar sebanyak itu, maka mereka akan terbang ke Paris dan menabrak menara Eiffel sebagai simbol perlawanan mereka. Di saat pemerintah Perancis mengulur waktu, anggota JJN terus menyusun strategi. Penembak jitu juga tengah mengidentifikasi para teroris tersebut. Pagi harinya tanggal 26 Desember 1994, Carol mendapat kabar kalau JJN meminta untuk menyiapkan sebanyak 40 peti mati. Estimasi korban yang bakal berjatuhan. Kemudian 40 peti mati telah disiapkan. Komandan Denis terus berkoordinasi dengan Departemen Dalam Negeri. Pemerintah Perancis terus mengulur waktu pengiriman bahan bakarnya. Departemen Dalam Negeri meminta supaya JJN segera melakukan penyerangan. Akan tetapi mereka menolaknya. Mereka akan mencoba bernegosiasi terlebih dahulu supaya tidak banyak korban berjatuhan. Di saat Departemen Dalam Negeri tidak bisa mengambil keputusan, Carol dengan lancang menyela pembicaraan dan menginstruksikan pada Komandan Denis untuk menyerang jika para teroris membahayakan nyawa para penumpang atau jika pesawat akan lepas landas. Di tempat berbeda, istri Thierry pergi ke sebuah coffee shop untuk menyaksikan siaran televisi bersama warga yang lain. Komandan Denis terus memantau situasi yang terjadi, di mana sebelumnya Yahya meminta akan konferensi pers terkait tuntutannya. Maka ia membebaskan sandera sebagai isyarat mereka sudah siap untuk konferensi pers. Yahya melanjutkan, jika 20 menit tidak segera dikirim bahan bakar, maka ia akan membunuh seluruh para penumpang. Kedua penumpang yang dibebaskan tersebut diinterogasi oleh JJN. Mereka memberikan informasi terkait senjata apa yang digunakan, sehingga cukup membantu memetakan penyerangan nanti. Singkat cerita, setelah negosiasi sangat ulet, Yahya menyadari kalau bahan bakar yang diminta tidak dikirimkan. Ia meminta pilot supaya menerbangkan pesawatnya. Mengetahui akan hal itu, anggota JJN bersiap siaga. Penyerangan pun akan dilakukan. Beberapa mobil tank dikerahkan untuk memblokade jalan, serta sniper berada di posisinya masing-masing. Semua orang yang berada di ruang meeting Departemen Dalam Negeri terlihat panik. Melalui saluran radio terdengar Yahya membacakan sebuah doa. Carol meminta pimpinan rapat untuk segera mengambil keputusan. Barulah ia memerintahkan Denis untuk segera melakukan penyerangan. Penyerangan itu disaksikan puluhan pasang mata. Stasiun televisi terus menyiarkan informasi terkini. Departemen Dalam Negeri menyaksikan berita tersebut. Begitu juga dengan istri Thierry bersama warga yang lain. Kembali ke TKP, pasukan JJN terus bergerak menggunakan tangga yang didorong oleh sebuah mobil. Namun tiba-tiba, beberapa saat kemudian, pasukan JJN berhasil masuk ke dalam pesawat. Thierry masuk terlebih dahulu. Lalu ia bergerak menuju kokpit. Ia melihat dua orang teroris di sana. Setelah itu, jatuh seketika. Baku tembak terus terjadi. Tersisa dua orang teroris lainnya yang terus melakukan perlawanan. Sedangkan anggota JJN yang lain melalui pintu pesawat bagian belakang mengevakuasi para penumpang untuk segera keluar dari pesawat. Baku tembak berlangsung sangat sengit dan cukup lama. Kedua teroris itu bertahan di ruang kokpit sampai akhirnya sniper melepaskan tembakan.
dan tepat mengenai dada Yahya. Saat ini hanya tersisa satu orang teroris lagi. Thierry kemudian diamankan oleh rekannya. Baku tembak kembali terjadi hingga menewaskan teroris tersebut. Saat setelah melumpuhkan teroris yang terakhir, pilot dan kopilot segera dievakuasi dari sana. Para penumpang diberikan pertolongan pertama. Begitu juga dengan Thierry. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Bersamaan dengan itu, Perdana Menteri melakukan konferensi pers. Ia turut bangga dengan keberanian para pasukan khusus JJN tersebut. Setelah semua penumpang dan awak pesawat berhasil dievakuasi, Komandan Dennis memeriksa kondisi pesawat dan keempat mayat teroris di ruang kokpit. Keberhasilan pasukan JJN tidak lepas dari perannya sebagai komandan yang mengatur strategi penyerangan ini. Maka dari itu, setelah penyerangan JJN, Komandan Dennis dipromosikan menjadi jenderal. Dan setelah pembajakan pesawat, terjadi penyerangan oleh kelompok teroris di stasiun Paris Saint-Michel. 8 orang tewas dan 117 orang luka-luka. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bisa menghibur ya guys. Sampai ketemu di video lainnya. Dadah.